Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini jumpa lagi dengan channel jurusan TKJ. Hari ini kita akan meneruskan dari materi kita sebelumnya, yaitu kalau kemarin itu materi sebelumnya ialah instalasi pada Linux Debian dengan tipe CLI. Nah, untuk videonya teman-teman atau sahabat bisa lihat di playlist video ini. Kemudian hari ini kita akan menyambung, yaitu instalasi dan uji coba remote server pada Debian. Nah, jadi remote server ini teman-teman ialah nantinya dipergunakan untuk mengakses server tersebut dari luar komputer itu sendiri. Contohnya maksudnya seperti ini, server Debian itu sendiri ada di misalkan di sekolahan atau ada di suatu instansi, sedangkan untuk di remote dari jarak jauh atau dari ruangan yang lain. Seperti itu. Jadi ketika dia belum diinstal remote server, dia tidak akan bisa di remote dari tempat yang jauh atau login dari tempat yang jauh. Oke teman-teman, kita lanjut. Oke, apa saja yang dibutuhkan untuk remote server ini? Saya asumsikan teman-teman telah install VirtualBox, telah install Debiannya. Jika belum, silakan menonton video yang sebelumnya di bagian 1. Kemudian ini sebelum kita mulai, teman-teman biasanya akan kebingungan untuk menghidupkan lagi di mana VirtualBox-nya. Saya akan ulangi terlebih dahulu. Pertama, teman-teman bisa membuka VirtualBox teman-teman, terus pada bagian Debian 7 atau Debian yang telah kita install sebelumnya, itu bisa diklik 2 kali pada sini atau langsung klik di sini atau start. Tunggu, Debian akan running. Boleh di enter, boleh tidak. Oke, kita menunggu. Oke teman-teman, sudah tampilan untuk login. Sekarang tinggal kita login. Login kemarin yang telah kita buat di video 1 ialah root, kemudian passwordnya 123. Ini password tidak tampil karena memang pada Linux untuk ketika kita mengisikan password memang tidak ditampilkan, tinggal tekan enter saja. Ketika dia telah tampil tanda pagar seperti itu, root add body tanda pagar, berarti Debiannya, server Debian sudah siap untuk digunakan. Oke, sebelumnya kita akan menginstal, selanjutnya kita akan menginstal remote server. Nah, untuk menginstal remote server ini sebelumnya teman-teman harus memasukkan dulu DPD masternya, DPD yang kemarin telah teman-teman download. Dan jika teman-teman belum mendownloadnya, teman-teman bisa melihat di video yang pertama. Ketika sudah di-download, kita akan memasukkan ini DPD-nya. Pertama, klik di machine, terus setting. Pada bagian setting, teman-teman pilih di bagian stroke. Nah, di bagian ini ada MPT ini diklik, terus klik di bagian ujung, terus pilih di mana DPD. Jika tidak ada di sini, jika ini karena saya telah ada dari kemarin, jika tidak ada, teman-teman bisa memilih
choose add this a file, pilih, lalu pilih CD nomor 1. Oke, open. Oke teman-teman, jika teman-teman ingin menginstalnya secara langsung, teman-teman tidak perlu mengikuti langkah seperti itu, tapi tinggal memasukkan DVD ke CD-ROM teman-teman sendiri saja jika menggunakan komputer yang asli. Oke, selanjutnya untuk menginstal remote server sangat gampang teman-teman, tinggal kalian ketikkan saja perintah ini, apt min-get, tidak tanpa pagar, apt min-get install OpenSSH server. Sebenarnya pada Linux ini teman-teman, untuk kata apt-get install ini ialah perintah yang digunakan untuk menginstal semua aplikasi yang ada pada Linux. Nah, sedangkan OpenSSH server ialah perintah di mana aplikasinya. Berarti kita akan, artinya ini berarti kita akan menginstal aplikasi OpenSSH server, yaitu remote server. Oke, kita ketikkan apt get install OpenSSH server. Ini terlalu banyak. OpenSSH server, OpenSSH server, enter. Nah, kita tunggu. Oke, jika telah seperti ini teman-teman, apalagi yang harus kita lakukan ialah remote server telah berhasil kita install. Nah, untuk cara mengetes bagaimana cara remote server ini bisa kita gunakan, oke teman-teman, untuk melihat apakah remote access atau remote server ini sudah berhasil kita install, kita bisa melihat di config-nya. Kita ketikkan nano ini ialah perintah untuk membuka file file config yang berada pada folder etc, masuk lagi ke SSH, terus masuk lagi untuk membuka file SSH config. Kita coba etc /ssh sshd config. Terlihat. Nah, jika sudah muncul tampilan seperti ini, berarti remote server kita sudah bisa dipergunakan. Jika teman-teman nantinya ketika di enter itu layarnya kosong, berarti coba periksa kembali alamat ini, apakah ada salah dari tulisan ini atau tidak. Jika tidak, berarti masih tetap kosong, berarti instalan teman-teman tidak berhasil. Oke, untuk keluarnya ialah teman-teman bisa menekan, ini ada panduannya exit di bagian bawah, dengan cara tekan kontrol pada keyboard lalu berbarengan dengan X, tekan kontrol lalu X. Oke, sudah keluar. Ini sudah tampil bintang lagi. Oke, sekarang kita akan menguji apakah remote server ini memang bisa kita remote dari luar. Caranya, sebelum kita meremote, mengujinya, terlebih dahulu kita harus melihat settingan IP yang kita pergunakan sebelumnya. Seperti ini. Nah, teman-teman, ini adalah topologi yang telah saya buat. Pertama, ini IP server yang telah saya buat. Kemudian nanti seolah-olah dicolokkan atau disambungkan melalui switch. Lalu dari switch
kita akan melalui ke komputer 1, ke komputer klien komputer 2. Nah, nantinya komputer klien 1 ini akan meremote komputer Debian ini, server Debian ini. Nah, bagaimana caranya? Kita lihat dan kita perhatikan. Oke, sebelumnya kita harus melihat dulu IP yang ada pada remote server tersebut dengan cara ketikkan nano etc /network /interface, enter. Nah, di sini teman-teman sudah bisa lihat sudah ada IP. Kalau teman-teman tidak ada IP seperti ini, maka teman-teman harus membuatnya dan samakan saja seperti ini. Karena mungkin teman-teman dalam penginstalannya sebelumnya itu hanya tidak membuat secara otomatis. Ingat, IP yang saya pasang ialah 192.168.1.100. Oke, kita keluar, Ctrl X. Oke teman-teman, sekarang kita coba karena di sini saya menggunakan VirtualBox, jadi saya harus men-setting terlebih dahulu pengaturan untuk IP yang ada pada komputer saya ini. Jadi kita ada dua komputer. Pertama komputer yang ini yang kita install di VirtualBox, kedua komputer asli saya ini. Nah, nanti yang komputer asli saya inilah yang akan meremote komputer bagian dalam ini. Apakah berhasil? Kita pasang IP-nya dulu. Nah, ya teman-teman, ini yang saya maksud tadi, ini yang server, ini IP yang akan saya pasang sekarang. Ini kita menggunakan IP 20. Jadi di sini saya ulangi kalau kecepatan. Ya klik karena kita menggunakan VirtualBox, jadi harus pilih VirtualBox, Properties, IP 4. Di sini 192.168.1 titik. Karena di situ tadi di topologi 20, kita harus menggantinya jadi 20. Oke, selesai. Kita klik OK. Oke, sebelum kita mencoba meremote, coba kita ping terlebih dahulu dengan cara mengetikkan dari komputer yang asli ke komputer yang ke server yang ada di dalam, dengan cara ketikkan cmd. Kita ping. IP di dalam ialah 192.168 ping 192.168.1.100. Oke, replay. Dia telah sambung ke dalam komputer dalam. Sekarang kita akan coba remote servernya. Nah, meremote ini teman-teman bisa menggunakan telnet atau menggunakan aplikasi yang namanya Putih. Nah, aplikasi Putih ini telah saya sertakan pada nanti saya akan sertakan ada pada deskripsi video di bawah ini. Oke, saya anggap teman-teman sudah ada Putihnya, aplikasi Putih. Kita akan coba install sama-sama aplikasi Putih. Ini aplikasinya. Kita akan install, tinggal next saja. Tidak ada kesulitan dalam menginstal ini. Oke, kita ambil aplikasinya. Ini kita taruh saja di sini dulu. Salah. Nih aplikasinya. Kita ketikkan dulu
putih. Oke, kita klik. Nah, udah muncul. Dari komputer yang asli teman-teman, ini kan komputer asli nih, kita akan remote ke komputer server. Apakah berhasil? Kita masukkan dulu IP-nya 192.168. IP yang mana yang mau dimasukkan, yaitu IP server 192.168, karena itu yang akan diremote 1.100. Port 22 karena kita tadi men-settingnya 22, secara default dia akan 22. Terus kita open, acep. Dia meminta apa nih, username kita tadi, kita masukkan root. Terus tunggu, dia akan meminta password, tunggu sebentar. Oke, dia minta password, masukkan 1 2 3, enter. Nah, oke, disinilah menariknya, kita akan coba remote komputer ini. Kita akan matikan komputer server dari komputer kita yang dari ini, dari yang asli, dengan cara kita coba. Jika berhasil mematikan server ini, maka remote server kita uji coba telah berhasil. Kita ketikkan power off, kita coba. Oke, komputer berhasil dimatikan. Nah, terima kasih, uji coba telah berhasil, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.